You think that I'm insane, it's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaran yang akan mengupdate tentang berita MotoGP terbaru dari Yamaha. Jadi teman-teman semuanya, setelah kita bongkar, kita sudah share kesampaian tentang berita perihal bagaimana geliat dari pabrikan Iwata Yamaha yang dimana mereka sudah melakukan pengembangan mesin V4. Akhirnya Paulo Fabrizio sebagai manajer dari Yamaha belak-belakan memberikan keterangan ke para media semuanya. Ini akan membahas mengenai bagaimana tindak tanduk Yamaha dan bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka mengembangkan, dan seperti apa nantinya mesin V4 statusnya. Kita akan membedah kesamaan semuanya perihal ini biar gamblang pada jinglak, Cak. Nah, sebenarnya kalau kita membahas mengenai engine V4, jujur ya, IWB sendiri cukup sedih sebenarnya. Yamaha adalah salah satu pabrikan yang sangat getol mengembangkan dan juga fokus pada mesin inline 4 di saat para pabrikan semuanya di masa lalu hingga sekarang mereka selalu menggunakan engine V4. Engine yang dipandang powerful, engine yang dipandang lebih luas untuk peak dari powernya. Sementara inline 4 dipandang lebih sempit, akan tetapi memiliki karakteristik yang sangat kuat untuk condensed speed. Akan tetapi, Cak, zaman terus bergeser, teknologi sudah semakin maju, di mana engine V4 dipandang bukan lagi mesin yang tidak terkontrol. Akan tetapi ini adalah mesin yang potensial, mesin yang bisa dihandle dengan elektronik yang semakin maju, dengan ECU yang makin canggih, dengan intervensi elektronik yang semakin kayak robot, dan akhirnya bisa kita lihat bagaimana kombinasi antara elektronik canggih, kombinasi antara aero dan juga semua pengembangan yang membuat Ducati pun hingga sekarang tidak terkalahkan, untouchable, dan yang memandang bahwa kondisi ini membuat mereka harus berpikir keras ya. Apalagi Fabio sangat getol sekali menyuarakan supaya Yamaha mengganti mesin mereka dengan engine yang lebih powerful, bukan engine yang kurang power, less power bahasanya. Dan itulah kenapa akhirnya mereka mencoba peruntungannya. Mereka sudah mengembangkan dan akan digunakan mesin V4 ini pada saat wildcard nantinya. Nah, kalau kita membahas mengenai engine Yamaha, kita tentu tidak akan lepas dari sejarah masa lalu bagaimana yang memilih engine inline 4 ini adalah Valentino Rossi. Kalau sampai membuka histori masa lalu, kisah-kisah masa lalu, bahkan juga ada buku dari Valentino Rossi yang menyoroti bagaimana perjuangan engineering dari Yamaha yang pusing 7 keliling, Cak. Mereka merasa dengan perjuangan yang dilakukan tidak pernah membuahkan hasil. Yamaha sebelum Valentino Rossi datang, mereka tidak pernah juara. Mereka hampir 1 dekade tidak pernah juara dunia dan itu membuat mereka seperti desperate, frustasi. Dan Valentino merasa ternyata environment atau lingkungan di Yamaha itu adalah sebuah lingkungan yang menyenangkan. Orang-orangnya, engineeringnya sangat welcome, dan Rossi saat itu mengatakan satu hal, Cak. Valentino langsung berubah pikiran ketika ada salah satu bos engineering Yamaha, Masao Furusawa, yang datang ke Rossi dan mengatakan, "Valentino, we need your help." Itu adalah sebuah magic word ya saat itu, Cak, ya. Valentino mengatakan, Rossi mengatakan itu adalah sebuah magic word yang membuat akhirnya secara bulat dia meninggalkan sebuah pabrikan yang sangat-sangat kuat saat itu, sebuah motor yang very powerful, perfect, sempurna kayak Ducati zaman sekarang ini. Akan tetapi itu sudah cukup membuat Rossi akhirnya secara bulat datang ke Yamaha. Akan tetapi bukan berarti gampang. Rossi menceritakan di bukunya ya, jadi secara gamblang memberikan keterangan kepada kita semuanya, menuturkan seperti apa pertama kali dia datang ke Yamaha, Cak. Jadi saat itu di tahun 2003, kalau kita lihat dari sejarahnya, Rossi masih di Honda. 2003 akhir, dan sudah ada rencana dia tuh, Valentino sudah ingin meninggalkan Honda. Karena memang dipandang Honda adalah pabrikan yang kolot, yang arogan, yang juga tidak memandang pembalap adalah sosok yang penting. Tidak, Cak. Karena Honda merasa bahwa pembalap kencang ya gara-gara motornya doang, bukan karena pembalapnya. Itulah kenapa Rossi nggak cocok, dan Rossi merasa arogansi Honda itu harus dihentikan. Dan Valentino di tahun 2003 akhir bertemu dengan engineering dari Yamaha saat itu, Masao Furusawa dan tim, jadi Bapak M1. Di sana Valentino disodori beberapa spek engine. Itu ceritanya, Cak. Jadi kalau kita lihat dari sejarah dan juga buku biografi Valentino Rossi, Rossi mengatakan bahwa ada beberapa opsi engine yang dibawa oleh Yamaha saat itu.
dari model V4, dari inline 4, dari mode screamer hingga big bang. Dan ketika dia jajal satu persatu engine yang dirasakan oleh Valentino Rossi, kata Rossi ternyata Yamaha secara paket ini adalah sebuah motor yang nervous, motor yang tidak bisa tenang, motor yang banyak bergerak. Pada saat stride kencang pun, ini motor sangat brutal. Dan saat itu memang Yamaha banyak menggunakan atau mengembangkan engine V4 yang dikatakan very powerful tapi sangat boros pada ban. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran kesamaan semuanya, pernyataan Valentino Rossi ini sangat penting ya, sangat menarik untuk kita share ke sampean. Dan IWB sudah mengutip semuanya dari buku biografi Rossi, sehingga sampean akan mendapatkan gambaran seperti apa sih pada saat Valentino meninggalkan Honda dan pada saat bagaimana pertama kali Rossi akhirnya memilih engine inline 4 yang big bang. Dan alasannya Rossi adalah satu, ini engine sangat terkontrol dan juga mesin ini membuat ternyata konsumsi dari ban menjadi lebih irit dibandingkan dengan yang sangat kencang akan tetapi boros pada ban di saat itu, Cak. Nah, ini pernyataan Valentino Rossi yang ingin lebih besar kesamaan semuanya. Jadi inilah yang dikatakan Rossi pada saat pertama kali dia datang dan mencoba mesin Yamaha M1. Berikut kata Rossi. Hari berikutnya, setelah mengenakan pakaian, aku sengaja melakukan semuanya perlahan. Aku tahu ini akan menjadi hari bersejarah. Aku tidak gugup ketika akhirnya aku benar-benar menaiki M1-ku. Satu-satunya kekhawatiranku adalah bagaimana motor bekerja. Aku khawatir kalau motor ini akan berakhir tragis seperti yang diperkirakan orang. Itu kekhawatiran yang beralasan. Dalam hatiku berulang-ulang, walau tidak banyak menolong. Semoga ini bukan motor rongsokan batinku. Motor rongsokan yang kumaksud adalah salah satu motor yang tidak berfungsi dengan baik. Motor-motor itu terlihat baik-baik saja, tetapi kemudian membuatmu terjatuh begitu kecepatan sedikit ditambah. Karena itulah yang dikatakan orang-orang tentang M1 kepadaku. Begitu kau menekannya, kau akan jatuh. Ujar mereka berulang-ulang. CK atau Carlos CK yang paling belak-belakan, tetapi Alex Barros dan Melandri setuju dengannya. Kesan pertama sangat baik. Kupikir M1 menunjukkan performa baik dan itu menimbulkan rasa percaya diriku. Bagian depan tidak berubah. Mesin berlari kencang dan tiba-tiba aku menyadari kalau dibandingkan dengan Honda, permasalahan utama dari motor ini adalah penyaluran powernya. Aku juga sadar kalau M1 tidak dapat meluncur lurus dan mantap. Jadi selama dikendarai motor akan terus berguncang, memaksaku untuk terus menekan gas. Ini berarti ketika kamu mulai, kamu dapat berlari cepat tetapi hanya beberapa lap saja, karena setelah itu fungsi ban akan menurun dan reaksi motor akan sulit diprediksi. Aku mengenang kembali masa-masa bersama Honda dan bagaimana motor itu, bahkan ketika fungsi ban menurun, masih bisa dikendalikan dengan baik. Itulah mengapa pada hari keempat uji coba, aku ingin memasang mesin pembakaran 4 tak yang tidak biasa. Awal tes kami menggunakan mesin versi Screamer, dan mesin inilah yang digunakan selama membangun motor prototipe mereka. Racing Department akhirnya mengirim 5 mesin ke Malaysia dan aku secepatnya memilih salah satu yang telah kami anugerahi gelar Big Bang. Versi pertama mesin pembakaran luar biasa. Aku sadar kalau mesin ini memiliki potensi besar, meski tetap memiliki masalah kecil yaitu lambat. Ya, maksudku mesinnya lambat. Mesin inilah yang paling lambat dari semua mesin yang aku miliki. Walaupun demikian, itu mesin yang paling mudah dikendalikan dan dapat dipakai dengan baik hingga 10 lap. Aku pernah di Honda, jadi standarku tinggi. Inline Big Bang lah salah satu cara untuk maju, ujarku kepada para teknisi yang datang di Iwata, kantor pusat Yamaha Jepang. Ayo singkirkan versi-versi lain dan berkonsentrasilah pada satu ini, seruku kepada mereka saat itu. Itu adalah hasil akhir pertemuan teknis kami. Ketika kembali ke Phillip Island pada bulan Maret, aku akhirnya dapat beradaptasi dengan mesin versi baru yang dikirim dari Jepang. Dorongannya tetap menimbulkan pembakaran yang tidak teratur, namun jauh lebih bertenaga. Para teknisi telah menepati janji mereka. M1 telah berkembang pesat. Aku dapat mengendarainya dengan baik. Sewaktu aku menjalani simulasi balapan dan kami membandingkan dengan data yang ada, semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku menyelesaikan balapan dengan 16 detik lebih cepat dari yang dicatat Guy Bernal dan Colin Edwards sebelumnya. Tidak hanya itu, aku mencatatkan waktu 1 menit 30.28 detik mengitari lap terakhir. Kami sangat senang, karena disitulah untuk pertama kalinya kami sadar kalau kami berpotensi mencapai hasil yang sangat memuaskan. Jadi uji coba ini tidak hanya membuat kami tenang, tapi juga membuat kami menatap masa depan dengan lebih cerah. Tapi aku sadar bahwa kami tidak boleh terlena. Teman-teman, tenang saja, ujarku saat itu. Tunggu saja, jangan bilang kepada siapapun, jangan katakan tentang apa yang terjadi hari ini, jangan juga katakan kalau kita sudah pulang.
Lebih penting lagi, jangan katakan kepada lainnya soal catatan waktu kami. Kita dramatisasi saja agar mereka mengira kami tampil jelek dari kondisi sebenarnya. Tujuanku adalah sambil menyelam minum air. Aku tidak ingin racing departemenku terlena karena hasil yang baik yang kami capai. Apa maksudmu? Seseorang bertanya. Kami sudah mengerjakan dengan baik, tapi mengapa kami tidak boleh menceritakan kepada orang-orang hasil kerja kami? Apa bedanya? Mereka bertanya penuh kebingungan. Yamaha adalah tim yang menyenangkan. Maksudku, tim itu terdiri dari orang-orang baik, bahkan mungkin terlalu baik. Mereka selalu tersenyum. Mereka tidak terlihat memiliki sifat kasar. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menggertak, sikap yang sering dianggap syarat untuk mencapai sukses. Pada titik ini, tim Yamaha selalu terbuka dan mempercayai pihak lain. Ini berlaku untuk mereka semuanya kecuali Brivio, manajer tim Yamaha yang segera paham apa yang sedang coba aku lakukan. Akan besar bedanya kalau yang lain tahu situasi kita. Aku berkeras. Jangan ada yang mengatakan hal ini kepada siapapun. Kita akan menanggung sendiri akibatnya. Mereka masih terlihat bingung. Jadi harus aku jelaskan. Begini, kalau kita bilang ke semua orang betapa bagusnya hasil yang kita capai sekarang, yang lain juga akan berusaha keras, terutama Honda. Dan di sini bukan untuk mendorong Honda agar berupaya seperti itu kan. Mereka kan tidak perlu diberi motivasi itu. Perlahan mereka mulai mengerti. Karena aku tahu kalau Honda adalah tim yang sangat percaya diri. Malah mungkin terlalu percaya diri. Dan itu bagus buat kami. Kami ingin mereka terlalu percaya diri dan yakin kalau mereka sudah jauh di depan kami. Mereka semua yakin kalau kami tidak akan memperoleh prestasi. Aku yakin betapa besar keinginan mereka untuk mendominasi kejuaraan dunia dan pada bulan Maret, keyakinan mereka kalau pulang dengan status juara dunia jadi jauh lebih jelas lagi. Karena itulah kami tetap harus low profile, kami ingin mereka terus yakin kalau ini akan sangat mudah. Yes, itu Cak, sekilas atau sekelumit mengenai pernyataan Valentino Rossi tentang ceritanya di 2003 akhir. Yang kemudian akhirnya Valentino Rossi mampu mendulang kesuksesan dengan engine inline 4 Big Bang, sebuah mesin yang controllable tapi powerful, nggak kalah ya saat itu. Karena memang Cak, saat itu para pabrikan dipersilahkan menggunakan ECU sendiri, hardware software-nya sendiri. Jadi itulah kelebihan dari Yamaha di saat itu, dan akhirnya dominasi Yamaha terus terjadi sampai pada akhirnya di tahun 2015 setelah MotoGP, Dorna memberikan pernyataan untuk mengalihkan semuanya. Jadi artinya semua pabrikan tidak lagi boleh menggunakan ECU sendiri. Hardware software mereka menggunakan ECU Marketing Marelli yang disebut sebagai Unified Software, dan itu yang membuat akhirnya para pabrikan Jepang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan pabrikan Eropa. Jadi memang kalau kita lihat Marketing Marelli, sekali lagi ini adalah sebuah ECU yang sudah digunakan oleh Ducati sejak 2004 dan digunakan oleh mereka hingga sekarang, yang menjadi ECU satu-satunya di MotoGP. Dan teman-teman, jika kita melihat dari sana Kang Mas, memang Valentino Rossi di tahun 2015 mengatakan kekecewaannya luar biasa. Ya, kita kembali lagi nih kepada ECU ya. Jadi Rossi mengatakan ketika Marketing Marelli menggantikan posisi software hardware Yamaha, ternyata terjadi perubahan besar pada karakter motor Yamaha M1. Jadi mesinnya jadi tidak terkontrol, traksi kontrolnya juga kurang, dan itu dikatakan, ini WB memiliki catatan ya, ini adalah tulisan WB sendiri di tahun 2015, dan saat itu secara gamblang dan jelas di awal-awal pada saat Rossi jajal ECU tersebut pada Yamaha M1, yang dirasakan adalah semuanya seperti mundur di tahun 2008. Di tahun 2015 terjadi perubahan dari karakter engine dan juga semuanya ya, handling dan sebagainya dari Yamaha M1. Tapi itu kan dulu Cak, 2015 atau 10 tahun lalu. Sementara itu ECU Marketing Marelli melakukan improvement dan hingga saat ini bisa kita katakan perkawinan ECU Marketing Marelli dan para pabrikan khususnya Eropa lebih berhasil dibandingkan dengan pabrikan Jepang. Karena memang tidak hanya mengenai ECU Cak, dari karakter bannya pun juga berubah. Michelin beda dengan Bridgestone yang kuat di bagian belakangnya. Bridgestone di masa lalu sangat kuat pada front end-nya. Sementara Michelin itu beda. Michelin kuat di bagian belakangnya. Dan secara tradisional Cak, rata-rata motor Jepang itu kuat bagian front end. Makanya Honda, Yamaha itu sangat-sangat kuat pada set entry corner di masa lalu. Tapi itu nggak bisa Cak. Sekarang nggak bisa di-push banget untuk memperkuat bagian front end karena memang karakter dari ban Michelin tidak kuat di sana. Jadi Michelin banyak karakternya lemah di bagian depan. Makanya kalau dipaksa untuk masuk entry corner dengan agresif,
sangat mudah untuk lost traction. Makanya no signal, no warning, tiba-tiba crash saja. Itulah kenapa Cak, secara tradisional dan juga secara keuntungan dengan aero yang mungkin lebih maju, Ducati adalah pabrikan dan juga motor yang paling kuat saat ini, cocok klop lah bahasanya. Dengan semuanya, ECU-nya cocok, aeronya bagus, kemudian juga didukung oleh karakter ban yang memang cocok juga dengan karakter Ducati yang sangat kuat pada rear traction-nya. Jadi very strong bagian traksi ban belakang. Itu Cak ya sekilas informasi mengenai sejarah Yamaha. Dan pada akhirnya Cak, setelah dari 2004, di mana Rossi juara di Welcome Afrika, dan saat itu semuanya geger Kang Mas dengan engine tersebut, inline 4 yang dikatakan Big Bang. Motor yang controllable, motor yang jinak, tapi sangat konsisten. Dari awal hingga akhir bisa dipertahankan dengan sangat baik. Artinya tidak terjadi degradasi ban yang cukup signifikan, dan itu membuat akhirnya dominasi Honda pun tumbang oleh Rossi dan juga M1 yang menggunakan engine inline 4 Big Bang. Setelah mereka pun meninggalkan engine yang dikembangkan sebelumnya yang rata-rata menggunakan V4. Nah, teman-teman, dari semua penuturan ini sepertinya akan terjadi pergeseran yang cukup signifikan. 2003 dan sekarang 2025. Dan sepertinya ada tekad yang sangat kuat dari Yamaha untuk mengganti mesin inline 4 berkat dorongan dari Fabio Quartararo yang terus Cak nge-push. Tapi teman-teman semuanya nggak boleh gegabah. Itu dikatakan oleh Paolo Pavesio yang mengatakan bahwa mereka memang sedang mengerjakan V4, engine V Cak, jadi V 4 silinder. Tidak lagi inline 4, tapi bukan berarti inline 4 akan stuck, tidak dikembangkan atau tidak di tune up, nggak di-improve. Nah, Yamaha secara paralel ternyata memastikan bahwa mereka mengembangkan engine tersebut. V4 jalan, inline 4 jalan. Makanya teman-teman, kemarin di Jerez, Yamaha menggunakan engine yang baru. Engine yang lebih powerful, termasuk juga mereka ngetes Jerez kemarin, bagaimana engine tersebut lebih kuat. 3 km per jam top speednya, 3 hingga 4 km per jam. Dan itu membuat aircraft juga melejit, dan termasuk juga selain dia atau engine-nya powerful, tapi karakter dari mesinnya memang controllable. Itu yang penting, Cak. Jadi engine controllable, kemudian juga top speed-nya kuat. Jadi dengan modal top speed kuat, very strong power-nya, maka itu sudah sedikit meringankan beban dari pembalap yang biasanya ya terengah-engah, Cak. Ngos-ngosan, Cak, untuk ngejar Ducati. Cuman bayangin aja lah kalau motor sampean nih top speed-nya kalah. Artinya sampean kan harus melakukan braking yang sangat kuat untuk mengkompensasi kekalahan dari power atas. Dan itu dilakukan oleh para pabrikan Yamaha yang sekarang ini merasa bahwa dengan engine inline 4 dikatakan memang tertinggal dari bahasa Fabio Quartararo. Nah, teman-teman, pernyataan resmi dari Paolo Pavesio mengatakan bahwa mereka sudah sedang menjadwalkan untuk menerjunkan engine V4. Engine yang saat ini sudah dikembangkan di Iwata, engine yang memang betul-betul akan diracik sedemikian rupa. Jika sudah siap, maka engine ini akan diturunkan di balap. Sekali lagi, jika sudah siap, Cak. Jadi mereka nggak boleh sembarangan. Inline 4 tetap jalan pengembangannya, V4 tetap jalan, dan V4 ini dikatakan, Cak, akan diturunkan pada saat mereka mendapatkan wildcard. Dikatakan oleh Pavesio di sini, Cak. Targetnya adalah membuat motor V4 sebaik mungkin dan segera setelah motor siap, kami akan menerjunkan dalam race sesungguhnya pada wildcard. Jadi ini sudah menjadi rencana di awal tahun. Kami mengikuti prosesnya. Tentu saja, mengganti mesin selalu menjadi proses yang sangat rumit. Karena kami sedang mengembangkan motor yang benar-benar baru dengan konfigurasi yang tidak biasa bagi kami. Tetapi itu sudah menjadi tujuan dan tekad kami. Jadi sekarang kami terus mengerjakan 2 proyek secara internal dan paralel. Pada hari Senin kemarin, kami telah menguji hal-hal baru pada M1. Kami masih berkomitmen untuk tetap kompetitif sebaik mungkin di musim ini. Tetapi kami juga memiliki pandangan di masa depan. Kendati demikian, target kami adalah ngetes mesin V4 pada saat race wildcard. Kita lihat saja apakah kami akan mampu mencapai target tersebut. Kami telah menunjuk Augusto Fernandez untuk benar-benar menguji mesin V4 Yamaha, karena jika motor baru ini bagus dan lebih cepat dari motor sekarang, ada kemungkinan kami akan menggunakannya untuk balapan tahun depan selama full musim. Cerca, kata Paolo Pavesio, jika pada saat pengetesan wildcard, artinya pada saat terjun menggunakan engine V4 lebih baik dibandingkan dengan inline 4, maka tekad dari Yamaha mereka akan nge-push engine tersebut digunakan langsung tahun depan. Jadi nggak perlu menunggu lagi untuk 850cc, tapi 1000cc pun akan di-push di sana. Kita lanjut, Cak. Itu adalah target kami, tapi kami belum tahu secara pasti sebab semua tergantung hasil tes. Pertama-tama, kami harus mempelajari konfigurasi baru ini untuk masa depan. Namun begitu, motornya kompetitif,
kami bisa fokus total untuk menggunakannya di track. Jadi seandainya kompetitif, maka mereka akan fokus pada V4. Jika kompetisi menggunakan mesin V4 bagus, para pembalap pabrikan kita pastikan akan membalap dengan mesin tersebut tahun depan. Tetapi hanya jika V4 mengungguli mesin 4 silinder segaris yang kami miliki, seperti yang juga telah dijelaskan oleh Max Bartolini. Ini adalah proyek yang sangat rumit, menarik, dan menantang untuk dijalankan secara paralel dalam pabrikan yang sama, karena kami akan menjalani musim dengan 22 balapan. Ini baru balapan kelima. Jadi kami memiliki banyak harapan dan juga kemampuan untuk berkembang musim ini, dan semua yang akan kami lakukan musim ini didasarkan pada M1 saat ini. Namun secara paralel ada proyek kedua yang terus berjalan, yakni mesin V4 M1. Yes, Kang Mas. Jadi sudah terang padang jinglang, Cak. Paolo Pavesio secara gamblang memberikan pernyataan lengkapnya. Yang pertama, kita garis bawahi tadi ya pernyataannya. Yamaha akan menerjunkan engine V4 tahun ini untuk wildcard. Jadi nggak perlu menunggu tahun depan. Dari sini, Cak, nanti akan dikumpulkan datanya. Jadi kalau memang secara performa, secara pace nanti bagus dan juga menjanjikan dan mengungguli mesin inland sekarang yang ada, maka mereka akan langsung fokus untuk mengembangkan total ya. Tidak menunggu 2027, tapi mereka akan langsung menggunakan mesin V4 ini di tahun depan. Sekali lagi 2026. Jadi nggak perlu menunggu 850 cc, tapi 1000 cc pun akan dipush menggunakan V4. Itu yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Paolo Pavesio, dan itu adalah sebuah update yang luar biasa, teman-teman semuanya. Jadi, apakah Yamaha menerjunkan mesin ini setelah lemong? Kita belum tahu, karena memang dari pihak Yamaha tidak memberikan clue sama sekali tentang kapan. Mereka hanya akan mencoba untuk menerjunkan mesinnya di wildcard. Jika kita melihat dari beberapa informasi ya, semuanya terbuka, Cak, mau dimanapun, sebab dengan konsesi yang diberikan oleh Dorna kepada tim pabrikan Jepang, maka Yamaha bebas menggunakan engine mereka kapanpun. Homologasi, tidak ada homologasi-homologasian, Cak. Jadi kalau memang siap, monggo langsung jajah. Kalau langsung oke jajah. Nggak usah tahun depan. Bahkan tahun ini pun kalau udah serak, udah terus saja bisa. Tapi nggak mungkin, Cak, karena mesin membutuhkan durability test. Jadi semuanya akan diukur dengan sangat baik, diukur dengan sangat detail, supaya tidak sembarangan. Itu, Cak, ya, update IWB tentang engine Yamaha yang sudah mengatakan Yamaha meraih banyak sekali gelar dari Valentino Rossi tahun 2004. Walaupun dari kacamata kita, Cak, tidak hanya melulu mengenai engine, Cak. Engine V4 bukanlah kunci mutlak kalau dari kacamata IWB ya. Sebab sama tahu sendiri, Honda menggunakan engine V4. Sampai sekarang pun juga masih sulit. Artinya memang balancing dari motor adalah fokus utama. Itu yang penting. Akan tetapi tidak ada salahnya namanya engineering ya, mencoba untuk menuruti kemampuan dari pembalapnya yang memang dipush banget oleh Fabio, dan memang jika nanti hasilnya bagus ya mereka akan terus, tapi kalau hasilnya kurang bisa saja mereka akan menahan dulu engine V4-nya dan mereka akan tetap fokus pada inline 4. Apakah nanti debutnya di tahun depan atau mungkin 2027 setelah semuanya turun dari 1000 cc ke 850 cc, kita akan tunggu seperti apa. Itu, Cak, ya, update IWB tentang MotoGP hari ini. Sekarang kita tunggu seperti apa update Yamaha pastinya, dan coba semen komen di bawah. Apakah semen optimis jika Yamaha berganti engine V4 akan langsung melejit? Semen komen di bawah, dan seperti biasa kalau semen suka video ini, semen like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sampai sholat 5 waktu karena timah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekali.